Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di materi bab 5 tentang statistika. Nah, statistika itu di sini terbagi menjadi pengumpulan data, penyajian data, dan pengambilan data. Nah, di penyajian data sendiri terbagi menjadi dua, ada diagram, ada tabel. Nah, diagram terbagi lagi menjadi tiga, ada diagram batang, ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran. Nah, nanti kita akan belajar tiga diagram ini ya. Oke, sebelum itu kita akan lanjut dulu apa itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data. Pengumpulan data ada tiga cara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama, wawancara atau interview. Itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, jadi mengajukan pertanyaan secara langsung ya kepada narasumber. Nah, tergantung narasumbernya siapa nih ya. Misalkan bisa kalau di sekolah berarti narasumbernya guru atau siswa gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Nah, ini kuesioner itu jadi berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, oke, paham ya, lanjut. Sekarang observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, jadi observasi itu cuma mengamati aja ya, mengamati objeknya seperti apa gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi dua. Nah, memperoleh datanya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Nah, jadi data primer langsung dari sumbernya ya. Oke, kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak ketiga. Jadi misalkan kalau data primer itu langsung, misalkan butuh data ke sekolah maka ke sekolah. Nah, kalau misalkan data sekunder berarti dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga nih, dari pihak lain. Nah, jadi misalkan dapat data misalkan tentang penduduk, berarti dari pihak ketiganya misalkan dari badan sensus penduduk ya. Nah, jadi harus tahu ya dari badan. Jadi intinya sih dari pihak atau lembaga yang bersangkutan gitu, dari orang ketiga. Oke, jadi paham ya kalau ini secara langsung dari sumbernya, kalau ini dari pihak tertentu dapat sumbernya. Oke, lanjut ya. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ini menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ada tabel ini ya, tabelnya baris kolom yang pertama. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari baris dan satu kolom. Nah, ini baris nih, ini disebut dengan baris nih, jangan lupa. Jadi yang ini nih tahun, nah ini semuanya nih baris, bagian baris. Nah, yang bagian atas tahun sama banyak yang terjual ini disebut dengan kolom. Nah, jadi tabel baris kolom itu adalah terdiri dari ini satu kolom ya. Maksudnya ini kalau tahunnya ini nggak dihitung, jadi satu kolom ini nih. Nah, oke, paham ya. Lanjut sekarang tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nah, ini jadi lebih dari satu kolom. Satu kolomnya berarti ininya ya, ini lebih nih. Kalau ininya nggak dihitung ya. Nah, ini barisnya, ini kolomnya. Nah, ini maksudnya kolomnya kolom yang ininya nih. Lebih dari satu kolom, bisa pria, wanita gitu, atau misalkan usia gitu ya, usia atau apa gitu, nah macam-macam. Nah, ini kebetulan jenis kelamin. Oke, sekarang ada lagi kemudian tentang tabel distribusi frekuensi yang ketiga. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kalau tadi datanya satu-satu, kalau sekarang berkelompok. Berkelompoknya gimana? Nih misalkan nih, nilai yang antara nilai 51 sampai 60 ada berapa siswa nih? Ada 5 gitu. 61 sampai 70 ada 8. Nah, seterusnya ya. Nah, jadi ini disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi ada kelompoknya, ada rentangnya. Jadi yang dapat nilai dari sini sampai dari 51 sampai 60. Angkat tangan siapa aja? Nah, ini ada 5 orang gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Sekarang kita belajar tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram
batang, kemudian diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, jadi ada 3 ya, diagram tadi batang, diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Jadi ini ada jenis pekerjaannya, yaitu berupa PNS, pegawai swasta, TNI atau Polri, BUMN, petani. Nah, kemudian di survei ternyata yang terdapat ada 12 PNS, pegawai swastanya 4, TNI-nya atau Polri-nya 8, BUMN-nya 6, petani 10. Nah, total yang didata adalah ada 40 orang ya, 40 orang. Nah, bagaimana dari sini dirubah ke bentuk tabel? Ke bentuk diagram maksud saya. Ini kan dalam bentuk tabel ya, ubah ke bentuk diagram. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada beberapa jenis diagram. Nah, ada diagram batang pertama. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi PNS ada berapa? Coba PNS ada 12. Nah, jadi PNS ada 12. Nih, kita tulis PNS di sini. Nah, kita masukin ke ini kelebihan ya. Ini ada 12 di sebelah sini. Nah, di sini berarti kelebihan. PNS-nya 12. Di sini maaf ya, ini kelebihan, saya keliru dikit. Nah, jadi di sini nih. Jadi di sini nih, di sini ada PNS-nya 12. Kemudian ada pegawai swastanya yaitu 4. Jadi pegawai swastanya 4. Lanjut lagi, TNI atau Polri-nya 8, maka kita bikin TNI atau Polri-nya 8 sini. Oke ya, paham ya. Lanjut BUMN-nya 6. Nah, maka kita di sininya 6 nih, ini. Pakai garis putus-putus ini nih. Nah, 6 ya kan? Oke, lanjut lagi. Petaninya 10. Oke, petaninya 10. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, di sini rentangnya 10 ya. Jadi ketahuan ya 12 4 berapa nih? 8. Terus sama 6 sama 10, kayak gitu ya. Nah, ini disebut dengan diagram batang. Diagram batang itu adalah terdiri dari kayak gini nih, bentuknya kayak persegi panjang ini, bentuk batang ya, bentuk batang. Nah, lanjut diagram garis. Nah, ini diagram garisnya ini sama, ini maaf saya ada keliru dikit. Nah, ya berarti di sini ya. Ini sama kayak tadi. PNS-nya 12, maka dikasih titiknya di sini nih 12. Ya, dikasih titik sini nih, ini pertemuan 12 ya. Nah, ini. Jadi PNS-nya 12. Oke, udah paham ya, PNS 12. Kemudian pegawai swastanya 4. Berarti kita bikin, jadi gini nih, PNS ini saya bisa bikin titik dulu nih, titik. Jadi pertemuan antar titik ya. Jadi PNS-nya titik sini dengan titik sini dibikin garis putus-putus terus dikasih titik. Nah, ini nanti dari titik-titik ini kita hubungkan sebuah garis. Nah, disebut dengan diagram garis ini ya. Lanjut lagi, pegawai swasta tadi 4 udah. TNI Polri kita bikin 8 tadi ya, sesuai dengan ini 8. Kemudian BUMN itu 6. Lanjut lagi petani berapa tadi? 10. Ya. Nah, udah dibikin titik-titik, setelah kita sudah buat titik-titiknya, kita sambungkan titik-titiknya. Nah, jadilah sebuah diagram garis. Nah, jadi ini disebut diagram garis. Jadi bedanya gini, kalau batang itu bentuknya persegi panjang ya, mirip kayak persegi panjang. Kalau diagram garis, kita hubungkan antar titiknya. Jadi kita bikin titik-titik masing-masing, kita hubungkan titiknya. Gampang ya. Jadi dari tabel tadi nih bisa buat dua ini ya, tadi ya, diagram batang sama diagram garis. Oke, paham ya? Lanjut lagi, sekarang kita belajar tentang diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran, ini penting. Nah, caranya gimana? Caranya pertama-tama adalah yang paling gampang kita buat dengan memakai sudut. Nah, ini jadi seperti ini. PNS tadi ada berapa? 12 ya. PNS ada 12 orang, maka 12 dibagi 40. 40 apanya ini? 40-nya nih. Ini adalah jumlahnya ya. Jadi jumlahnya ada 40, jadi 12 dibagi 40. Nah, ini jadi 12 per 40 dikali. Nah, satu lingkaran itu berapa derajat? Satu lingkaran adalah 360 derajat. Jadi ini ya, 12 per 40 dikali 360 derajat. Nah, 360 bisa dibagi 40 ya. Hasilnya adalah 9. Jadi sama aja 9 dikali 12, hasilnya adalah 108 ya, 108 derajat.
Nah, jadi PNS nanti dalam lingkaran itu sudutnya 108 derajat. Oke, paham ya? Lanjut lagi pegawai swasta. Pegawai swasta tadi berapa? 4. 4 dibagi 40 berarti ya. Jadi sama juga 4 dibagi 40 dikali 360. Coret-coret lagi 9 dikali 4 36 derajat. Lanjut TNI 8 dibagi 40 dikali 360 hasilnya 72 derajat. Lanjut lagi BUMN 6 dibagi 40 dikali 310 derajat. Jadi 6 dikali 9 54 derajat. Berikutnya petani 10 dibagi 40 dikali 360 derajat, berarti hasilnya 90 derajat. Nah, ketika dijumlahkan semuanya nih ya, kita jumlahkan yaitu 108 tambah 36 tambah 72 tambah 54 tambah 90 adalah 360 derajat. Nah, ini jadi total 360 derajat. Jadi berarti benar kan ya? Berarti benar bahwa totalnya adalah 360 derajat. Nah, berikutnya biar gampang adalah kita lihat dulu. Di sini ada sudut siku-siku ya. Siku-siku 90 derajat. Nah, maka kita bikin dulu yang petaninya ini 90 derajat. Nah, kemudian ada tadi PNS ya, yang besar dulu deh, 108. Berarti kira-kira aja jadi 90 derajat tapi lebihin dikit 108 kan ya. Jadi kita bikin gambarnya lebih besar dari 90 derajat sedikit aja. Nah, jadi ini 108 derajat untuk PNS. Nah, ini cara menggambarnya begini. Kemudian yang lebih besar lagi adalah tadi 72 ya. Nah, 72 untuk TNI Polri. Nah, caranya adalah kita bikin aja mirip siku-siku, cuman dikurangin dikit. Jadi perkiraan aja ya, perkiraan ini 72. Lebih bagus lagi sih kalian pakai yang itu ya, busur itu ya, busur yang jadi di situ bisa tahu sudutnya berapa. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalkan ini kalian bisa perkirakan aja dari sudut 90 derajat, tinggal dikurangi dikit aja. Nah, di sini dikurangi dikit berarti 72 derajat, yaitu TNI atau Polri. Berikutnya BUMN 54 derajat. Nah, 54 derajat berarti diperkirakan segini ya, 54 agak lebih besar dibandingkan pegawai swasta. Nah, pegawai swasta paling kecil adalah 36 derajat. Nah, jadilah sebuah diagram lingkaran seperti ini. Dan total dari semua sudutnya adalah 310 derajat. Berarti benar ya. Jadi ini adalah diagram lingkaran dari tabel yang ini. Nah, ini. Dari tabel ini dibuat jadi diagram lingkaran seperti ini. Oke. Paham ya? Oke, cukup sekian dari saya untuk materi bab 5 ini. Jangan lupa pelajari lagi tadi tentang diagram-diagram ya. Diagram dan tabel itu sangat bermanfaat, sangat penting sekali ya. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.